Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Hari ini kita ketemu Ghazali. Katanya Ghazali, untuk bahagia, waspadai dua hal dan penuhi satu hal. Waspadai syahwat dan amarahmu, dan carilah bekal ilmu. Jalan untuk bahagia itu ya ilmu. Dengan ilmu, orang bisa melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan, pasti bahagia. Kalau di Ghazali kan dibalik. Karena kalau orang awam, ujuk-ujuk disuruh pakai ilmu, mesti males. Tapi diawali dari, kamu pengen hidup enak enggak? Ya pengen. Kalau pengen hidup enak, ya kontrol dong nafsumu, amarahmu, nanti kamu bisa bahagia. Caranya gimana? Ya ilmu. Jadi ilmunya di belakang. Kalau orang awam, lebih enak ditawari manfaatnya dulu. Kalau ditawari ilmu di depan sudah males. Belajarlah, biar kamu pinter. Males, wis tahu mesti. Wis kan dhisik ya ngono. Oke, jadi jalan kebahagiaan yang sejati, katanya Ghazali, ya, kuasai amarah dan syahwat, jalannya pakai kekuasaan ilmu. Dan puncaknya ilmu itu ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau sudah ilmunya sudah nyampe ma'rifatullah, semua pasti akan tertib. Kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Ma'rifatullah itu dicapai tidak semata-mata dengan baca buku atau belajar teorinya. Beda sama ilmu yang lain. Tapi ma'rifatullah itu ketemunya harus dengan laku. Tidak bisa kamu ngerti teori jujur, tapi kamu harus benar-benar jujur. Nggak bisa kamu hanya ngerti teori berbakti pada orang tua, tapi kamu harus berbakti benar pada orang tua. Ma'rifatullah ilmu yang jenis itu. Jadi akan kamu peroleh sendiri kalau kamu dekat sama Allah. Dan untuk dekat sama Allah harus ada laku tertentu. Dan kalau orang yang sudah makrifat itu biasanya otomatis urusan yang lain semuanya beres. Sebelum semua urusan beres, orang tidak akan nyampe makrifat. Nah, itu jalan kebahagiaan. Jadi kuasai amarah, kuasai syahwat lewat ilmu. Harusnya semakin pinter orang, semakin berkualitas hidupnya. Dan semakin dia merasa bahagia. Kalau kamu merasa semakin pinter, wawasanmu semakin banyak, kok hidupmu semakin sumpek? Ada yang salah dengan prosedurmu cari ilmu. Silahkan kamu muhasabah sendiri. Pak, saya ngaji filsafat mulai tahun lalu itu perasaan nggak berkembang apa-apa itu, Pak. Ya coba dicek lagi. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan yang kamu incar dari ngaji ini bukan ilmunya, kopinya mungkin. Jangan-jangan cuma nyari kopi gratis. Jangan-jangan daripada nganggur. Jangan-jangan maka dicek lagi. Nah, ini saya ambil yang bahasa Inggris terjemahannya. Cara untuk menguasai amarah dan nafsu tadi. Kalimatnya Ghazali bagus. Katanya Ghazali, declare your jihad on certain enemies you cannot see. Katanya Ghazali, deklarasikanlah jihad terhadap 13 musuhmu yang tidak terlihat. Egoisme, arogan, conceit, sombong, angkuh, selfishness, merasa benar sendiri, merasa bagus sendiri, merasa menang sendiri, greed, tamak, intoleran, anger, marah, bohong, cheating juga bohong, gossip, slandering. 13 itu, if you can master and destroy them, kalau kamu bisa menguasai dan menaklukkan 13 musuh itu, then will be ready to fight the enemy you can see. Maka kamu akan siap mengalahkan semua musuh yang terlihat. Kalahkan 13 yang tidak terlihat itu. Kalau kamu sudah sukses mengalahkan itu, maka semua musuh yang terlihat akan mudah dikalahkan. Nah, rumusnya itu. Kalau dibaca enak, dirasakan juga mantap, dijalani yang agak susah.
Makanya katanya Ghazali, jihad dong. Declare your jihad. Deklarasikan jihad untuk melawan ini. Makanya katanya Nabi, jihad yang lebih berat daripada perang Badar. Perang Badar itu kan berat luar biasa. Berapa ratus orang melawan 10 ribuan orang. Sudah berat gitu katanya Nabi, ini cuma jihad kecil. Ada yang lebih besar. Apa? Mengalahkan dirimu sendiri. Dan katanya Ghazali, ya taklukkan 13 itu. Kalau kamu sudah bisa menaklukkan 13 itu, maka kamu akan siap menaklukkan semua yang lain. Puncaknya bahagia nanti, katanya Ghazali, tadi ma'rifatullah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, kebahagiaan sejatinya justru ketika dia dekat dengan Allah, mencintai Allah. Selama ini sebenarnya pikiranmu masih terjebak materi. Itu yang bikin kamu susah mencintai Allah. Bagi kamu yang dicintai itu harus cantik. Dan rumusmu tentang cantik adalah yang kulitnya putih, rambutnya panjang, kan itu. Nanti ketemunya kuda yang warnanya putih. Lah ya kan kulitnya putih, rambutnya panjang. Jadi, jangan terjebak fisik. Coba katanya Ghazali ngajak mikir, coba ya kita renungkan. Mengapa Allah harus jadi cinta kita yang paling puncak? Yang pertama, kalau kita suka segala sesuatu yang bikin kita semakin sempurna. Kamu suka minyak wangi karena minyak wangi bikin kamu semakin sempurna baumu. Kamu suka apa saja, baju bagus karena baju bagus bikin kamu perfect penampilanmu. Padahal katanya Ghazali, coba dipikir, yang bikin semua itu, yang merealisasikan kamu sehingga puncak jadi sempurna, itu kan Allah. Kamu suka orang yang membantumu karena dengan dibantu kamu semakin berkualitas. Kamu suka orang apapun itu nanti yang bikin kamu semakin baik, semakin sempurna, Allah pada puncaknya. Harusnya Allah yang paling kamu sukai, katanya Ghazali. Dia harus nomor satu. Rumus kedua, kalau kamu suka pada orang, pada temanmu, pada tetanggamu yang sering berbuat baik padamu, malam-malam aja tanya, sudah tidur apa belum? Tapi hati-hati kalau sama-sama cowoknya, malah ngewatiri. Loh, itu kan berbuat baik. Seneng karena hatimu itu suka kalau ada orang berbuat baik padamu. Dan katanya Ghazali, loh, Allah itu justru kebaikannya puncak padamu. Semua dikasih padamu. Fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk hidup di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Harusnya kamu jauh lebih suka pada Allah. Yang ketiga, kalau kamu suka pada orang baik, orang dermawan, kalau tadi kan untuk dirimu, untuk orang lain, kamu suka kan lihat orang, wah, kali orang baik di mana-mana kan bikin kamu suka. Harusnya juga puncaknya juga Allah. Allah itu baik pada siapapun. Bahkan yang terang-terangan melawan dia juga Allah baik. Yang tiap hari mencaci maki Allah, orang-orang ateis itu, yang anggap Allah itu tidak ada, Allah itu jahat, Allah itu menyusahkan orang dan seterusnya. Loh, Allah masih berbuat baik pada mereka. Kalau Allah mau, begitu dia ngomong saat itu juga nyawanya hilang, bisa. Tapi kan enggak. Maka harusnya jatuh cinta kita pada Allah itu topnya. Kalau cuma manusia, dia ada batasnya. Kalau Allah nggak ada batasnya. Itu argumen keempat. Terus, kalau kamu suka segala yang indah, segala yang cantik, bukankah menurutmu Allah itu maha indah, maha cantik, bahkan maha segalanya? Itu kan harusnya Allah yang paling kita cintai. Jadi pada puncaknya ternyata ada Allah. Allah itu maha indah, Pak. Ya saya bilang tadi, kamu nggak bisa menangkap kemaha indahan Allah karena pikiranmu terjebak fisik. Susah untuk mencintai sesuatu yang tidak fisik. Itu yang bikin kita susah untuk jatuh cinta pada Allah. Hubungan kita sama Allah selama ini bukan hubungan cinta, tapi hubungan formalitas. Atau jangan-jangan hubungan juragan sama buruh. Kadang-kadang dibalik, kamu merasa jadi juragannya. Allah kamu perintah-perintah. Ya Allah, mbok IP 4, masa nggak bisa 4 aja kan? Itu kan kamu doanya kan gitu, maksa-maksa Allah.
Jadi harusnya cintamu yang pertama ada pada Allah. Bikin alam secantik ini, itu sebenarnya salah satu bukti, ya pasti dia maha cantik. Terakhir katanya Ghazali, kalau orang mencintai sesuatu karena cocok dengan dirinya, misalnya kamu baik, suka juga sama orang baik. Kamu orangnya suka humor, kamu senang juga orang sama suka humor, dan seterusnya. Kalau kamu jeli, coba kamu cek bahwa Allah sangat sesuai dengan dirimu, dengan hidupmu. Kamu apa aja, Allah ada mahanya. Kamu adil, Allah maha adil. Kamu suka kedekatan, Allah maha dekat. Kamu suka keakraban, Allah maha akrab. Ya kan, Ra'uf, Rafiq, dan seterusnya. Bahkan kamu suka ketegasan, Allah syadidul iqab pada yang salah. Ada semua, mesti cocok. Makanya para sufi selalu nyuruh kita takholak bi ahlakillah. Tirulah karakternya Allah. Kenapa kok bisa ditiru? Karena sama, sekufu sama kita meskipun beda level. Jadi Allah maha penyayang, kita menyayangi bisa. Allah maha pengasih, kita mengasihi bisa. Berarti sepadan. Harusnya kita jatuh cintanya sama Allah, katanya Ghazali. Lah kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah? Pasti kamu sedang ketipu, katanya. Kamu ndak pol jatuh cintanya. Kamu masih main di level bawah. Coba pikir lagi, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama harta? Harta bikin saya enak, Pak. Loh, Allah jauh lebih dari itu. Harta memenuhi kebutuhanku, Pak. Allah sejak dulu, sebelum kamu lahir masih di perut ibumu, dipenuhi kebutuhanmu. Loh, Allah berkali lipat bikin kamu enak, bahkan gak cuma lewat jalur itu. Lewat jalur makan, lewat jalur ilmu, lewat jalur minum, lewat jalur persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan. Itu kan nikmat-nikmat yang luar biasa. Harusnya kamu jatuh cinta dong pada Allah, bukan pada yang selain Allah. Nah, itu argumennya Ghazali. Nah, ini kalimat tak potong dari Kimia Sa'adah. Kebahagiaan tertinggi bagi seorang awam adalah surga, sementara kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang khawas adalah ridhonya Allah. Jadi surga itu iming-iming bagi orang biar dia jalan menuju ridhonya Allah. Sebenarnya kalau kamu menuju ridhonya Allah, surga jadi nggak penting. Dulu mungkin orang apa-apa kan serba matematis, sama Allah juga dagang. Kalau gini untungnya apa, kalau gitu untungnya apa. Sementara mikir abstrak agak susah. Maka ditawarilah dengan jannah, dengan surga yang ilustrasinya sangat fisik. Ya sesuai jangkauan pikiran masyarakat zaman itu. Bahwa di surga besok ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari, ada. Itu kan fisikal. Tapi puncaknya adalah sebenarnya keridhaan Allah. Apa enggak boleh, Pak, saya mimpi ke surga? Boleh. Jalanmu menuju surga adalah jalan yang sama sebenarnya menuju keridhaan Allah. Cuma kalau terminal akhirmu surga dan kamu berhenti di situ, matok di situ, mungkin kamu enggak ketemu keridhaan Allah. Akhirnya ibadahnya jadi matematis. Disuruh apa-apa dihitung. Kalau saya sholat duha untungnya apa? Wah, rezekimu lancar. Oke, ya kan? Kalau saya sholat tahajud apa-apa, semua kebutuhanmu dipenuhi. Oke, kan selalu gitu kamu negosiasi. Begitu kamu sholat duha lama, rezeki tidak lancar-lancar, Pak. Jangan-jangan bohong, ya kan? Karena kamu pertimbangannya matematis, seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa. Karena hitunganmu ya harus kaya dengan sholat duha. Kalau saya sedekah 1.000, nanti dapatnya 70.000, benar kok, Pak? Iya, janjinya Allah. Begitu nggak dapat 70.000, wah, bohong kan mana? Ya kan? Jadi yang manusia awam, katanya Ghazali, mikirnya selalu ke situ. Tapi ya ndak apa-apa, karena itu jalur yang sama kok menuju keridhaan Allah. Kalau memang ndak nyampe, ya harus begitu retorikanya. Cuma semua inna lillahi wa inna ilaihi, bukan wa ilal jannah. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Tadi, kenapa kok kamu gagal mencintai Allah?
Kenapa kok kamu gagal kenal sama Allah? Ini Ghazali mengidentifikasi. Ada 6 orang, ada 6 sebab. Yang pertama adalah kamu tidak yakin Allah itu ada. Contohnya orang-orang kafir. Kita punya gaya ini mungkin di level tertentu nggak sedahsyat orang kafir. Tapi puncaknya yang jelas orang kafir. Dia tidak ngakui kalau Allah itu ada. Dia menganggap dunia seisinya ini ada dengan sendirinya. Katanya Ghazali, orang-orang ini kurang piknik. Bahasamu kan gitu sekarang. Jadi orang-orang ini nggak pernah piknik. Itu kayak orang yang melihat tulisan tapi nganggepnya tulisan itu ujuk-ujuk ada. Ada gaya orang kayak gini. Orang yang tidak yakin Allah itu ada, ya tidak akan mengenal Allah. Kita kadang-kadang gitu kan. Keyakinan kita, Allah kan sering bilang, ana inda dzanni abdi. Kalau kamu anggap Allah itu itulah keberadaan Allah. Kayak kamu berdoa kan, kamu kan doa dikabulkan katanya Allah kan ya sesuai keyakinanmu. Misalnya saya itu bodoh Pak, sejak dulu IP tidak pernah lebih dari 2. Ya berdoa aja supaya IP-mu 4. Tidak mungkin Pak. Ya itu hasilnya itu. Keyakinanmu tidak mungkin, ya tidak mungkin memang. Jadi Allah inda dzanni abdi. Pak, wajah saya kayak gini, apa ya bisa dapat yang cakep besok? Tidak mungkin Pak. Ya meskipun kamu berdoa sementara kamu merasa tidak mungkin, ya sejumlah itulah Allah masuk dalam doamu. Allah intervensi sejauh keyakinanmu. Jadi kamu tidak akan kenal Allah kalau kamu memang nggak ingin kenal. Beda loh, ngerti sama kenal. Kamu bisa merasakan bedanya. Orang yang kenal sama Allah, nanti di atas itu ada orang yang dekat. Makanya orang Islam disuruh muqarabah. Ada orang yang dekat, ada orang yang hanya tahu. Mungkin kenalmu sama Allah hari ini masih baru hanya tahu. Kalau kamu hanya tahu, Allah juga hanya tahu kamu ada. Kan Allah tergantung caramu mendekati Dia. Ada yang dekat, ada yang akrab. Levelmu sama Allah ya silahkan kamu cermati ada di level apa. Dan Allah sejak lama sudah membuka diri. Kenalilah aku. Ya kan, dekatlah padaku. Kamu baru nangis-nangis mendekat kalau pas butuh. Itu pun setengah nggak yakin. Sejumlah orang, ada juga orang yang tidak percaya akhirat. Ini juga orang yang susah untuk dia kenal, apalagi cinta sama Allah. Biasanya orang-orang materialistik. Katanya Ghazali, orang-orang ini menganggap diri mereka tidak lebih baik dari hewan atau sayuran. Mereka menganggap diri mereka musnah begitu saja. Kalau mati ya wis entek ceritane. Ada orang yang begitu. Dan yang kayak gini ya tidak mungkin kenal Allah. Yang ketiga, ada Allah yang dia kenal, cuma dia sakarepe dhewe. Itu orang yang bilang Allah itu tidak butuh kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita. Apa sih gunanya puasa kita yang kayak gitu ke Allah, sholat kita yang kayak gitu ke Allah? Udahlah, biar aja, tidak usah. Yo percaya Allah tapi nggak pakai ibadah-ibadahan lah, Allah emang butuh itu. Yang kayak gini juga tidak akan kenal, tidak akan sampai pada Allah. Jadi ibadah itu, sholat, puasa, zakat, itu katanya Ghazali kayak dokter. Allah nyuruh kita sholat, zakat, puasa, kayak dokter ngasih kita resep. Ya bisa sih kita cuek aja, resep ya resep. Emangnya kalau nggak tak tebus, nggak tak beli, mau apa dokternya? Ya dokternya katanya Ghazali ya memang nggak ngapa-ngapain. Cuma yang rugi kamu nggak jadi sembuh. Terus ada kelompok keempat. Ini biasanya kadang-kadang dipakai pada kelompok liberal yang agak ekstrim. Jadi dia bilang biasanya alasannya HAM atau kemanusiaan. Ya kan? Misalnya itu kan, masa syariat nyuruh kita menahan amarah, nahan syahwat, nahan munafik. Loh, syahwat itu kan alami, amarah itu kan natural. Boleh dong orang marah. Seks itu kan dorongan alamiah. Kalau aku suka, dia suka, tidak ganggu orang lain, ngapain yang lain cerewet. Alamiah kok. Cara mikir kayak gini, katanya Ghazali, dia sebenarnya sama, kurang piknik. Jadi mikirnya setengah-setengah.
Iya bener, itu dorongan alamiah. Agama juga nggak nyuruh mengeliminasi dorongan itu, cuma diatur. Agama cuma ngatur, akalmu juga ngatur. Biar apa? Hidupmu semakin berkualitas, hidup ini nggak kacau. Makan juga begitu. Bukan berarti yo alami sih makan, natural aja makan, tapi ya diatur. Wala tusrifu, jangan makan A, jangan makan B. Itu sebenarnya bukan kok jangan apa kamu nggak boleh makan, tapi pahamilah batasnya orang makan, pahami caramu melampiaskan hasrat. Bukan berarti nggak boleh itu, tapi kamu harus sah dulu, kawin dulu, biar jelas aturan mainnya. Ya kayak orang sepak bola itu harus ngerti batas pinggir lapangannya mana. Kalau enggak nanti sampai di luar stadion masih sepak bola. Lah kan tidak ada gunanya. Atau sudah di-bridge sama wasitnya, pertandingan berakhir kamu masih asik di situ, ya tidak ada gunanya. Jadi agama itu ngasih kita batas. Jadi biar kita ngerti batasnya. Yo alamiah iya, cuma agama ngasih kita petunjuk melampiaskan yang alami itu apa. Kalau cara mikirmu kayak gitu, katanya Ghazali, ya tidak akan kenal Allah. Yang kelima, orang-orang yang permisif. Tiap ada apa-apa, tenang aja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dosa dikit-dikit besok tobat, kita wudhu atau dosanya rontok misalnya. Yo, bukan berarti ideologi kayak gitu keliru, tapi kalau gayamu kayak gini, kamu tidak akan bisa kenal Allah. Itu kamu seolah-olah meremehkan, seolah-olah nganggep maksiat dikit-dikit, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Agak besar dikit, ampunannya Allah lebih luas daripada dosa kita. Meremehkan. Nah itu juga trouble. Kalau mentalmu mental gini, ya tidak akan kenal Allah yang sejati. Yang keenam, ini kebalikan 5 yang atas. Orang-orang yang sok soleh. Ini juga trouble. Merasa dirinya suci. Itu juga katanya Ghazali bahaya. Jadi orang yang ngaku mencapai tingkat kesucian tertentu sehingga merasa dia tidak bisa dipengaruhi oleh dosa. Katanya Ghazali, namun kenyataannya saat orang lain memperlakukan mereka secara tidak hormat saja, mereka akan dendam bertahun-tahun. Terus jika ada di antara mereka yang tidak mendapatkan sebutir makanan yang menurutnya adalah haknya, maka seluruh dunia rasanya sempit dan gelap, merasa haknya dirampok. Katanya Ghazali, mereka ini, para mistikus palsu ini, kadang-kadang berpura-pura tenggelam dalam samudra ketakjuban. Tetapi jika kau tanyakan pada mereka apa yang mereka takjubkan, mereka tidak mengetahuinya. Jadi ketakjuban-ketakjubanmu simpanlah, tidak perlu lebay, karena kuncinya adalah kenalilah Allah. Kalimat yang terakhir itu Ghazali mau bilang, apapun keadaannya, kita adalah hamba dan Allah adalah majikan kita yang maha kuasa. Ini sebenarnya mau ngeritik orang-orang sufi yang berlebihan sampai ke level bahwa manusia dan Tuhan bersatu. Ini juga tidak akan kenal Allah. Kalau jadi satu ya selesai. Kenalilah aku kenal dirimu. Itu kan kenal namanya. Makrifat itu aku tahu tentang kamu, sesuatu di luar diri kita. Kalau sufi yang agak berlebihan, maka di kalimat terakhir Ghazali menegaskan, ketahuilah, ingatlah bahwa yang maha kuasa yang menciptakan dan kita adalah hamba yang diciptakan. Jadi sederhananya begitu. Tugas kita kenal. Paling puncak adalah makrifat. Bukan melenyapkan diri kita atau menganggap kita nggak ada, yang ada hanya Allah, atau apalagi kitalah Allah itu. Berarti tidak butuh kenal kalau hakikatnya sama. Oke, itu yang menghalangi orang dari bahagia karena tidak kenal Allah. Kalau orang punya 6 karakter ini, dia tidak akan kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah tidak akan nyampe pada kebahagiaan yang sejati.